Hai, balik lagi di Poci, podcastnya Anak Agency episode 9. Hari ini gue bakalan ngebahas soal social media management. Seperti yang kita tahu, sosial media itu sendiri udah banyak dipakai sama brand buat mempublikasikan, mengkomunikasikan brand mereka seperti apa melalui konten-konten yang dibuat. Nah, kira-kira ada nggak ya hal-hal di sosial media yang suka brand salah kaprah ataupun brand itu sendiri punya harapan ketika mereka memposting konten di sosial media, goals-nya apa ya? Langsung aja kita bahas sama Mbak Natalia. Halo Mbak. Hai Feb. Selamat sore, gimana kabarnya? Baik. Nah, langsung aja nih aku mau nanya-nanya soal sosial media yang tadi udah dibahas. Nah, sosial media itu kan seperti yang kita tahu aset wajib buat brand buat ada di digital saat ini ya. Nah, salah satu harapannya tuh biar mereka bisa jualan ya bikin konten biar naikin sales. Nah, kira-kira harapan itu bener nggak sih? Atau ada yang harus diklarifikasi? Oke, sosial media itu apakah berdampak ke sales? Ya, jawabannya adalah benar. Gitu. Pasti brand akan berharap, bahkan menuntut. Gue update nih sosial media sama agensi lo. Oh, penjualan gue begini gitu kan. Nah, jadi memang sosial media itu adalah ranah komunikasi untuk brand ke customer-nya gitu ya, ke publik gitu. Nah, cuman intinya adalah kita nggak bisa berkata, oh ya kalau jalan 1 bulan akan penjualannya sekian, nah itu nggak bisa. Karena kan sosial media itu kayak kita nanam dari benih contoh. Dari benih kita tanam nggak mungkin sebulan 2 bulan langsung buahnya bisa kita makan gitu kan. Nah, sosial media itu bertahap kan. Jadi setelah kita terima brief dari klien, kita akan buatkan kan big idea, ya kan. Turun ke konten pilar. Nah, turun tuh ke konten-konten daily-nya. Nah, konten daily-nya itu pasti kan ada konten yang tujuannya awareness. Ada yang tujuannya untuk bikin orang untuk interaksi. Mungkin juga kita bikin selipin konten fun gitu kan, untuk mengundang Gen Z gitu kan berkomentar. Kita juga masukin konten tips sampai ke konten produk. Nah, itu terus gitu kan sirkulasinya seperti itu. Gitu sampai membuat orang yang nonton itu lama-lama bukan sekedar dia tahu gitu kan. Oh, ada brand itu ya. Tapi kan dia akhirnya jadi gue pengen coba gitu. Nah, setelah dia coba, nah kemungkinan misalkan brandnya dia suka gitu kan ya dia akan terus-terusan gitu kan. Itu namanya loyal gitu kan sama brand tersebut. Nah, menurut gue sosial media berdampak nggak ke sales? Yes. Tapi ada tahapannya. Gitu sih. Nah, kalau untuk tahapannya sendiri seperti yang tadi udah dibilang Banat itu, nah apakah untuk tahapan itu sendiri dia bisa berjalan berbarengan ataukah ada nih lu harus awareness dulu, harus ini dulu. Apakah ada tahapan yang perlu di-planningkan gitu ataukah bisa ya udah kita jalan barengan aja gitu. Kalau ngomong strategi pasti di awal-awal kita butuhnya kan awareness. Tapi sekalipun kita dalam tahap bulan pertama, bulan kedua, ketiga itu tujuan utamanya adalah awareness, tetap aja kan kita akan sempilin produk. Kita akan sempilin tips gitu kan yang ujung-ujungnya ke produk. Jadi kalau menurut gue memang sosial media itu ranahnya adalah paling besar adalah awareness. Jadi sampai kapanpun orang akan tahu ada brand X ya gitu. Nah, terus kenapa sosial media itu baiknya terus-menerus gitu kan ya. Contoh misalkan gue ini gen milenial. Nah, gimana gen alpha gitu kan. Itu bisa tahu terus-terusan untuk brand tersebut contoh. Nah, itulah pentingnya sosial media untuk terus selalu hadir gitu kan dan selalu up to date karena generasi ke generasi gitu loh. Bisa juga dari milenial dia turun ke Gen Z, nanti ke depan dia turun harus ke Gen Alpha gitu loh. Supaya brandnya terus terngiang gitu loh di setiap generasi ke generasi. Gitu Feb. Jadi menurut gue ya awareness harus ngundang orang interaksi juga harus gitu kan. Sampai dia pengen coba dan bisa untuk loyal gitu. Semua ada tahapannya dan memang menurut gue semua ya digarap di sosial media gitu. Nah, tadi Mbak Nat ada mention soal dari generasi ke generasi. Itu kayak familiar ya? Kayak iklan ya? Kayak iklan. Nah, ngomong-ngomong generasi, kira-kira behavior audiens saat itu tuh gimana sih? Kayak kebiasaan mereka bersosial media, kayak gitu. Gimana? Oke. Saat ini sosial media kan pasti digandrungi sama Gen Z, milenial, bahkan Gen Alpha gitu ya. Nah, tapi gerak-gerik mereka tuh ada perbedaan. Contoh kalau milenial itu
cari barang, dia akan melakukan review biasanya, ya kan? Dia review dulu bagus apa tidak, gitu kan? Testimoninya bagaimana, ya kan? Nah, kalau Gen Z biasanya kalau itu tren, kalau itu FOMO, hajar. Bener gak? Bener gak? Iya bener. Gen Z. Betul. Betul ya. Nah, itu perbedaannya. Tapi kan kita sebagai agensi ataupun brand harusnya tahu gitu kan. Tipe-tipe Gen Z dan tipe-tipe milenial. Nah, nanti tipe-tipe ini akan menyesuaikan lah dengan tipe konten yang ada di sosial medianya brand tersebut gitu. Nah, kalau behavior lagi kita melihat sosial media itu di WR sosial tuh berapa jam gitu ya. Gen Z maupun milenial mereka aktif di sosial media dan satu orang itu mereka bisa punya akun Instagram punya, Facebook punya, TikTok punya, YouTube punya, Thread punya, X punya, semua lengkap. Punya, lengkap, betul kan? Feby juga pasti punya kan? Iya, sampai second-secondnya kayak Instagram, follow gue di first akun, ntar secondnya follow. Benar. Apalagi Gen Z gitu punya beberapa second untuk yang satu ngapain, satu ngapain, punya tujuannya beda-beda. Iya betul. Nah, jadi kalau menurut gue generasi semuanya ini gitu ya, mereka memang aktif melihat konten di sosial media, gitu. Apalagi kayak banyaknya video-video pendek gitu ya. Kayak mereka akses informasi itu dari nonton cuman berapa detik. Gue nangkep kayak gininya. Mungkin kalau generasi yang di atas Gen Z itu kayak ya familiarnya mungkin sama baca artikel atau apa yang lebih panjang. Kalau sekarang trennya mungkin di video pendek ya. Video pendek. Tapi ada beberapa juga sih Feb, kayak misalkan orang akan mendengarkan storytelling. Ya, ceritanya menarik, dia dengerin tuh sampai habis gitu. Karena pernah gue denger konten masak gitu ya, itu dia malah ceritanya horor. Jadi itu bingung, jadi bingung. Kita ngeliatnya visualnya menarik, tapi ceritanya horor gitu. Ada juga yang kayak gitu. Gitu. Jadi kayak Gen Z maupun milenial ya pasti dia scrollnya ya sosial media. Kecuali mungkin Gen Alpha. Mereka scrollnya itu ChatGPT. Mungkin dia ngeliat gue dapet informasi ini, mari kita konfirmasi. Iya, konfirmasi nih, bener gak nih gitu ya. Curhatnya mungkin juga di ChatGPT. Ya lagi ada lagi tren curhat di ChatGPT juga ada lagi. Makanya itu biasanya Gen Alpha yang lebih banyak. Yang lebih muda ya, sekarang mereka udah mulai melek sosial media. Karena mereka tuh udah lahir sosial media udah menjamur kayak sekarang. Nah tadi sosial media itu kan banyak ya, kayak misal contoh Thread sama X itu kan biasanya tulisan. Terus kalau misalkan YouTube short, terus TikTok sama Instagram itu kan ada ya bisa upload foto dan juga banyaknya video orang-orang nonton. Kayak tadi Manat bilang storytelling, terus ada juga video yang viral-viral joget-joget. Nah itu dari segi komunikasi brand apakah harus dibedain ataukah ya udah sama juga nggak apa-apa? Brand itu perlu nggak ya dibedain Instagram atau TikTok? Nah ini sering kali nih kan dipertanyakan karena kan memang mereka sebenarnya platformnya berbeda. Kalau TikTok kan hiburan, sosial media kan ya media sosial gitu ya. Nah kalau menurut gue tergantung brandnya. Kalau brand menyerahkan ke agensi, nah kita juga mikir lagi nih brandnya apa? Apakah cocok dibedakan, ataukah setengah-setengah dibedakan, ataukah beda sama sekali gitu. Nah terus orang itu biasanya kan satu orang punya beberapa akun gitu ya. Nah tapi biasanya Feb, orang tuh kalau untuk mencari sesuatu data, konfirmasi kebenaran, itu rata-rata di Thread kalau nggak di X. Ya kan. Nah tapi kalau misalkan dia mau explore segala sesuatu, itu mereka nyarinya di TikTok. Gitu. Tapi kalau misalkan mereka mau mencari suatu identitas brand, itu mereka carinya kebanyakan di Instagram. Gitu sih. Berarti sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ya balik lagi kebutuhan brandnya seperti apa. Nah, dan tergantung brandnya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kebutuhan nih Mbak, biasanya kan kebutuhan brand nggak jauh-jauh dari yang namanya KPI. Betul. Biasanya brand itu yang diminta KPI-nya apa aja sih? KPI yang biasa diminta brand itu yang pertama adalah followers. Penambahan followers. Yang kedua adalah IR. Yang ketiga adalah engagement. Gitu. Jadi rata-rata mereka mintanya ini, rata-rata. Gitu. Nah, kalau dia minta followers di Facebook, di TikTok ada kan ads untuk nambah followers. Nah, tapi kalau di Instagram nggak ada.
Jadi kita bisa cuman pasang ads itu profile visit. Jadi ngajak orang masuk ke profile, berharap mereka follow. Gitu. Nah, atau yang paling berdampak untuk naikin followers, baiknya itu brand kolaborasi dengan banyaknya KOL. Gitu. Jadi biar kan udah kolaborasi, mungkin dari followersnya si KOL itu masuk ke followersnya brand gitu ya? Betul, jadi followersnya KOL bisa masuk ke brand tersebut gitu. Tapi kalau beberapa tahun yang lalu ya Feb, biasa gue kalau terima brief itu klien ada yang sampai, oke, kalau saya maintain social media sama kamu, kira-kira sales saya akan naik berapa persen? Ada yang kayak gitu. Sempat kita bingung kan, sales naik berapa persen? Sebenarnya gitu kalau kayak gitu bisa diukur nggak sih? Bisa diukur nggak ya kalau kita misalkan paling kita cuma bisa misalkan kita bikin konten nih ya kan, terus kita naikin konten produk gitu kan, berapa banyak nih yang sampai beli ke e-commerce itu bisa. Tapi kalau misalkan secara overall kenaikan income mereka berapa kan nggak bisa kan. Jadi kan kenaikan penjualan mereka bukan cuma dari sosial media, ya kan? Nah, dari mana lagi tambahannya? Dari distribusi ya benar-benar. Kalau orang contoh nih, mereka udah tertarik lihat di sosial media, mereka ingin ikutan campaign, harus beli produk contoh. Tapi di dekat mereka nggak ada produknya, ya kan nggak bisa dibeli. Gitu. Jadi untuk ningkatin sales sebenarnya nggak cuma di sosial media. Makanya sosial media itu hanyalah ranah komunikasi sebagai awareness yang sangat besar kepada publik. Bagaimana sosial media ini menjadi ranah yang membuat orang interest dan memikat brand itu gitu kan dari sisi audience gitu loh. Sampai tingkat beli ya itu banyak segmennya. Ya kan? Bagaimana brand itu bisa hadir ya kan, distribusinya baik gitu kan. Terus misalkan contoh deh brand kita ada di Indomaret, Alfamart. Itu kan gampang. Gitu loh. Jadi dia lebih dekat dengan konsumen. Gitu sih. Berarti yang jadi untuk sosial media bisa naikin sales itu bisa, tapi didukung oleh banyak faktor di luar-luarnya juga kan. Betul. Jadi harapan gue itu brand itu oke, kita handle sosial media, tapi sebenarnya dia juga harus melihat salesnya bagaimana. Ya kan, salesnya misalnya lihat stok dong, lihat bagaimana perkembangan di channelnya mereka, jaringan distribusinya bagaimana, gitu loh. Itu juga perlu dipantau. Nah kita yang mikirin konten, yang mikirin ads, yang mikirin campaign, yang mikirin kolaborasi dengan KOL, nah itu kita. Nah itu digitalnya kita lah ya. Cuman digital ini juga kan kita bisa main di offline kan, campaign offline juga bisa. Kita gandeng komunitas, kita gandeng mungkin KOL mega kayak gitu. Sebenarnya dari offline juga bisa ditarik mungkin ya ke digital biar rame gitu ya. Bisa. O2O lah, online, offline bisa. Gitu. Nah, kalau untuk yang strateginya sendiri, kalau misalkan followers tadi kan ya bisa untuk ads. Nah, yang segi interaksi biar rame, bikin interaksi kita bisa naikin ads, ada untuk ningkatin interaksi. Kalau untuk Instagram ya, Facebook gitu. Kalau TikTok engagement nggak bisa deh, ads tau gue nggak bisa. Nah, tapi kalau misalkan dari konten juga bisa. Kita naikin konten yang fun, kita naikin konten yang realistis dengan kehidupan sehari-harinya Gen Z ataupun milenial ya. Kalau memang targetnya mereka itu kan bisa naikin komentarnya netizen, bisa naikin likes-nya netizen gitu. Bahkan mungkin tinggi tingkat share-nya kalau memang kita buat konten yang fun, storytelling gitu. Tadi kan ngomongin soal KPI ya, ada followers, engagement, terus ada IR juga, terus tadi tahapannya dari awareness sampai ke sales. Nah, untuk ningkatin itu kira-kira kan biasanya jalanin campaign atau challenge lah yang sering dilakuin. Nah, dalam satu campaign itu bisa nggak sih ngelakuin langsung dari 3 tahapan kayak awareness, dapat engagementnya ningkat, terus berdampak juga nih ke salesnya. Satu campaign untuk 3 objektif, awareness, engagement, sama sales. Jawabannya adalah bisa. Contoh gue mau bikin campaign itu, contoh gue pegang brandnya adalah Nugget gitu ya. Misalkan yuk kolaborasikan brand Nugget XXX sesuai dengan kreasimu gitu ya, sesuai dengan versimu. Lalu share postingan ini ke story, tag 3 teman dan komen dan gitu kan di kolom komentar. Nah, campaign itu udah masuk kategori awareness. Yang kedua engagement, dia kan share story, terus dia juga tag 3 temannya, itu kan engage ya kan. Terus dia juga berkomentar di kolom komentar dan gitu kan, itu engagement. Nah yang ketiga
itu sales. Nah, dia kan harus beli produknya, produk nugget XXX itu kan, untuk ikutan campaign yang sedang berjalan. Jadi satu campaign jalanin 3 objektif ini sangat bisa, gitu. Ya memang kita di dalam sosial media, Feb, kita sudah membuat planning. Contoh, brand ini tahapan awareness-nya sampai mana, tahapan interaksinya seperti apa. Jadi kita memang kalau buat campaign itu menakar juga tuh brandnya gimana, followersnya bagaimana, kita kalau jalankan ini bagaimana gitu. Gitu sih, Feb. Jadi aman, bisa dijalankan. Gitu. Nah itu dia tadi pembahasan gue sama Mbak Nat soal sosial media manajemen. Mulai dari kayak platform sosial media itu apa aja, terus udah gitu behavior audience kayak gimana, KPI seperti apa. Dan nah buat brand-brand yang mau konsultasi mengenai kebutuhannya nih soal sosial media manajemen atau aset digitalnya. Bisa kemana tuh, Feb? Bisa aja langsung ngubungin ke Art Digital di email atau website di bawah ini. Jadi kalau kalian mau konsultasi soal kebutuhan brand kalian di dunia digital, langsung aja kontak Art Digital. Oke. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton juga, kalau misalkan mau request pembahasan soal Poci episode selanjutnya, boleh banget komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa follow sosial medianya Art Digital. Ada di Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, Threads, semuanya lengkap. Banyak. Sama yang kayak dibilang Mbak Nat, kita juga ngikut dari generasi ke generasi. Bener, kita harus ngikut tren. Betul. Jadi kita ada di mana-mana. Langsung aja DM ataupun jangan lupa follow sosial medianya Art Digital. Oke, thank you Mbak Nat buat pembahasannya. Sampai jumpa di episode Poci selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you, Feby. Dah.